Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 12 September tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 11 ayat 17 sampai 26. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta
supaya ia datang dan menyembuhkan hamba-Nya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat ini." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman dan kasih. Seorang perwira Romawi menjadi pusat perhatian kita dalam renungan ini. Siapakah dia sesungguhnya? Dia bukan pengikut Yesus. Kita tidak tahu siapa namanya, tetapi dalam bahasa Latin, ia disebut sebagai seorang centurion yang berarti 100. Hal itu berarti ia adalah komandan dari 100 prajurit. Ia seorang yang terpandang, punya pangkat dan otoritas. Karena itu, ia juga memiliki hamba yang mengabdi kepadanya serta keluarganya. Pada masa itu, seorang hamba adalah sebagai barang atau alat untuk melayani kebutuhan majikannya, tidak memiliki hak, nasibnya hanya tergantung pada sikap majikannya. Tetapi yang menarik dalam kisah ini, sang perwira ini memiliki kasih. Ia memperlakukan hambanya sebagai sesamanya, bahkan seperti anggota keluarganya sendiri. Ia sangat memperhatikan dan mengasihi hambanya. Ketika hambanya jatuh sakit, ia sangat prihatin dan berupaya agar hambanya bisa disembuhkan. Ia juga menghormati orang-orang lain, siapapun mereka, apapun suku, bangsa, dan agamanya. Ia perlakukan orang lain sama seperti ia ingin orang lain memperlakukannya.
Seseorang yang memiliki kasih yang tulus kepada sesamanya telah memiliki Allah yang benar dalam hidupnya. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Saudara-saudariku terkasih, perwira Romawi ini memiliki iman yang besar kepada Yesus. Ia percaya dan mengandalkan Yesus, walau ia bukan pengikut Yesus secara resmi. Orang semacam ini disebut orang Kristen anonim atau orang Kristen walau tidak beragama Kristen. Apa yang bisa kita teladani dari sang perwira ini? Sama seperti dia, kita pun memiliki orang-orang yang menjadi bawahan kita. Kita pun memiliki orang-orang yang bekerja untuk kita, para pembantu kita, mereka yang hidupnya tergantung dari kita. Hendaknya kita memperlakukan mereka bukan semata sebagai pekerja atau pembantu, tetapi sebagai sesama, bahkan sebagai anggota keluarga kita. Kita ditugaskan untuk membawa kasih Kristus kepada mereka, agar mereka pun dapat mengalaminya dan dapat datang kepada Kristus sebagai terang hidup. Semoga demikian. Amin.